Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum sekarang mungkin di minggu-minggu terakhir ya. Untuk jadwal UAS kalian sudah dapat belum? Mulai tanggal berapa? Oke, tanggal 20. Berarti masih ada satu minggu depan ya, yang terakhir. Minggu depan untuk terakhir pertemuan. Oke, untuk sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, dimana yang kemarin itu kita sudah mengerjakan soal ya, untuk membuat sebentar. Untuk yang minggu kemarin kita sudah masuk untuk pengerjaan soal ya, membuat database dan tabel. Ada masalah gak untuk pembuatannya? Gak ada. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materinya. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai pembuatan database dan tabel dengan menggunakan localhost ya, phpMyAdmin. Harusnya untuk sekarang itu kita masuk ke pembahasannya modul modul 7 kalau nggak salah, fungsi string. Tapi kalau misalkan buat ini bisa di skip dulu ya. Kalau untuk fungsi string, kita masuk ke pembahasan mengenai pembuatan database dengan menggunakan localhost phpMyAdmin. Nah, sebelumnya mungkin kita bahas dulu mengenai relasi antar tabel ya. Relasi antar tabel. Harusnya ini sebelumnya kita jelaskan di pertemuan yang awal-awal ya, yang 1-2. Nah, namun saya jelaskan di sini untuk pertemuan hari ini ya. Oke. Nah, pertama untuk pembuatan relasi tabel itu gampang. Sebetulnya dasarnya kita buat dulu database. Nah, nanti kita tambahkan variable key. Nah, untuk pembuatan variable key ada di pembahasan sebelumnya. Nah, ini untuk menambah kunci tamu ya. Pertama kita harus belajar dulu bagaimana menambah kunci tamu. Untuk menambah kunci tamu di sini kita menggunakan perintah alter table add constraint origin key. Nama constraintnya dulu, baru kita tambahkan origin key. Kita bisa gunakan tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita biasa buka dulu, VPS-nya running dulu. Oke, sudah. MySQL min u min p MySQL. Kita cek dulu ya database yang biasa digunakan tuh kita coba yang Basdatu kalau nggak salah. Basdatu. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut.
mahasiswa pegawai. Nah, misalkan kita punya tabel mahasiswa, di sini kita tambahkan Fragen Key. Tapi kita harus bikin dulu tabel ya, yang satunya. Nah, contohnya yang sudah ada tuh di tabel berapa ya? Kita bikin aja yang seadanya dulu. Misalkan tabel mata kuliah kode MK integer. Oke, enter. Kode MK integer 2, not no, terus nama MK varchar 15, not null, kemudian kode MK, nama MK. Kita tautkan satu lagi, sudah cukup dulu ya. Primary key kode MK. Oke, sudah. Pertama kita lihat dulu ya. Wawan Setiawan Ahmad Kurniawan. Oke, datanya sudah ada yang ini ya. Kita cek. Pertama kita buat dulu tabel untuk ketiganya, yaitu untuk menampilkan Wawan Ahmad dan mengambil kode mata kuliah yang mana ya. Jadi kita nanti bikin sama persis saja kayak gini ya, cuma nanti kita bikinnya itu via menggunakan localhost phpMyAdmin. Nah, ini contoh gambaran aja ya, ketika kita menambahkan Fragen Key dengan menggunakan dari sini ya, dari terminal, dari CMD. Nah, kita buat lagi, insert aja dulu ya, insert into mata kuliah, values, pertama kode MK 1 S 1, nama MK kalkulus, kita isi 2 dasar pemrograman, 3 kalkulus dasar pemrograman, basis data. Oke, kepanjangan buat yang round 2. Oh iya, 15. Kita isi 2 aja dulu ya. Basis data. Oh, 3. Lupa. Oke, enggak apa-apa. Nah, kita sudah dapat 2 data ya.
Yang pertama yang tadi, yang data mahasiswa, kemudian yang mata kuliah. Nah, pertama data ini kan sudah sama ya, bukan sudah sama, sudah normal lah. Ini ada nama NPM, ini kode MK, nama mata kuliah. Nah, kita buat data yang ketiga yang nantinya akan mengambil data dari sini dan data dari sini. Nah, data yang ketiga itu kita buat tabel kontrak ID aja, ID integer 2 not null. Kemudian nah, kita gunakan data yang kita tarik dari mahasiswa kemudian dari mata kuliah. Data yang mau ditarik dari mahasiswa itu NPM, kita ambil dari mata kuliah dulu aja ya, yaitu kode MK. Nah, usahakan untuk panjang datanya itu harus sama ya. Kode MK tipe datanya sama dan panjang datanya sama. Kode MK itu tipe datanya integer, panjang datanya 2 not null. Kemudian NPM itu sebentar, ya, saya lupa buat ngecek. Mahasiswa NPM itu 9, cara 9. Create table kontrak ID, ini integer, panjang datanya 2 not null. ID kontrak aja, integer 2 not null. Kemudian kita ambil kode MK integer 2 ya, not null. Kemudian NPM char ya, NPM char 9 not null. Kemudian primary key ID kontrak. Oke, sudah. Nah, secara harfiah kalau misalkan mau menambahkan si regen key-nya, kita gunakan perintah ini dulu. Namun kita cek dulu ya, silakan mungkin akses lagi ya si localhost. Nah, sudah ada. Kita cek php my admin. Di sini kita gunakan tabel yang database yang mahasiswa Basdat2. Kita pakai database Basdat2. Tabelnya sudah ada. Kita cek di designer.
di sini tuh belum connect ya. Nah, kita coba tambahkan dulu supaya bisa connect. Nah, kita tambahkan perintahnya alter table add constraint, nama constraint-nya apa, kemudian Fregen key, nama kolomnya reference, nama tabel induknya, kemudian nama kolom induk, on update, cascade, on delete, on no action ya. Ini perintahnya memang lumayan panjang ya kalau dari segi perintahnya. Pertama alter table, pertama yang kita tambahkan foreign key-nya itu dari mana ke mana dulu ya. Kita tambahkan foreign key untuk tabel kontrak ya. Kontrak add constraint foreign key kunci tamunya apa yang kita gunakan di sini. Yang kita tambahkan itu kode MK ya. Kode MK reference. Nah, kita ngambil yang utamanya dari mana? Utamanya itu kita ngambil dari yang tadi ya, kontrak bukan kontrak, mata kuliah, bukan kontrak, mata kuliah. Kita samakan yang kita pakai kode MK on update, cascade, on delete, no action. Kita coba ya. Ini sudah tambah. Kita cek di sini. Nah, si kode mata kuliah dari kontrak ini sudah ditambahkan foreign key-nya dari mata kuliah. Nah, begitu juga kalau misalkan kalian mau tambah foreign key yang ini, yang NPM dari mahasiswa, itu bisa. Jadi sama aja ya kayak tadi. Alter table, yang kita tambah itu kontrak ya, yang namanya itu dari mahasiswa. Kita geser dulu. Nah, alter table kontrak add constraint foreign key, yang kita tambahkan itu npm reference, dari tabel mana? Tabel mahasiswa. Nah, ini jangan kode MK. npm on update, cascade, on delete, no action. Duplicate key foreign. Oh iya, sudah ada. Soalnya udah ada satu ya, jadi gak boleh ada nambah lagi. Nah, intinya cara tambah kolom dari sini tinggal menggunakan perintah itu. Ini contohnya sudah masuk. Nah, untuk sekarang kita masuk ke proses pembuatan tabel dengan menggunakan si PHP MyAdmin ini. Nah, kemarin sebelumnya kalian sudah buat tugas membuat tabel ini, membuat database dan membuat tabel ini dan berstart datanya ya.
Nah, di sini kita akan mulai belajar masuk ke penggunaan localhost. Namun di sini penggunaan perintahnya gak terlalu saya jelaskan ya, soalnya nanti lebih jelasnya itu di perdalamnya itu nanti di pemrograman web kalau nggak salah. Nah, di sini kita masuk belajar membuat tabel. Pertama, kemarin kalian sudah disuruh membuat database dulu ya. Databasenya itu kita buat database perpustakaan. Nah, kalau misalkan buat database di sini, tinggal klik saja di phpMyAdmin-nya. Kemudian, nah di sini, nah ini database ya. Kita create. Ini create database perpustakaan. Create. Database perpustakaan sudah ada. Selanjutnya kita buat tabel. Kita buat satu-satu. Pertama dari yang paling jauh dulu. Tabel yang paling jauh user dulu ya. Satu-satu kita buat. Kita buat tabel user. Kolomnya 1, 2, 3, 4 kolom, go. Nah, ini sama aja, cuma lebih simpel tampilannya GUI yang kita buat. Sebentar ya, tugas kalian tuh disimpan di pertama ini tuh kode user, selanjutnya nama user, yang ketiga username, yang keempat password. Nah, kita ganti tipe datanya. Kode user kita gunakan integer, nama user kita gunakan varchar, panjang datanya untuk nama kita batasi 35. Username sudah pasti varchar, kita batasi 15. Password ini pakai varchar juga, maksimalnya itu 15. Tapi kalau misalkan mau lebih aman bisa menggunakan teks. Nah, di sini untuk default ini untuk pengaturan settingnya. Default bawaannya ya ketika nanti di generate. Nah, biasanya ini jarang diisi, tapi kalau misalkan kalian ingin otomatis terisi dengan tanggal, bisa gunakan current timestamp. Tapi kalau misalkan as definite, kita bisa atur isinya itu apa pas awal-awal kosong. Jadi misalkan sudah otomatis terisi, bisa kita gunakan as definite. Nah, kalau null itu bawaannya udah pasti kosong ya, defaultnya itu. Ini kosongkan. Ini collection, ini tuh tipe data untuk penulisannya. Kita bawa gunakan yang default saja, kosongkan. Kemudian, nah ini atribut. Ini yang nanti bisa digunakan ketika nanti otomatis digunakan, otomatis diupdate atau penggunaan 0, angka 0. Di sini ada unsigned zero field. Ini itu tidak ya, otomatis penggunaan angka 0. Kalau enggak ini enggak pakai 0. Ini untuk penggunaan tanggal waktu. Ini penggunaan atribut ya. Nah, di sini kita atur 0 atau enggaknya. Kita tinggal checklist saja di sini. Kalau kode user not null, jadi gak boleh null. Nah, kalau index ini penggunaan primary key. Nah, kita klik primary key karena kita pakai kode user ya sebagai primary key di sini. Kode user kita pilih ini, go.
ditambahkan kode usernya. Di sini tadi lupa ya berapa. Kode user itu 2. Oh enggak, kita pakai 5 digit aja kode user. Nah kalau sudah save, database tabelnya sudah terbentuk ya, perpustakaan. Nah ini tabel user yang satu, kita lihat strukturnya, ini ada semua. Nah tinggal nanti kita buat satu-satu. Kode user, oke, nama user. Selanjutnya buat yang simple, pengembalian yang ada itu kode user. Oh ya, pengembalian, kita buat pengembalian selanjutnya. Oke, perpustakaan, table, pengembalian, kolomnya 1 2 3 4 5 kembali, nomor peminjaman, kemudian tanggal kembali, kemudian denda, kemudian kode user. Nah ini harus disamakan ya. Tadi berapa kode user itu integer, panjangnya 5. Nah kembali kita pakai sama aja 5 ya. Nomor peminjaman 5. Tanggal kembali, nah ini tanggal. Nomor peminjaman kita pakai integer aja. Tanggal pengembali kita bisa pakai date. Kalau sistem date ini otomatis kita pakai date time juga bisa. Nah di sini ada pilihan yang lain. Kalau untuk date, ini date yang pasti. Kalau yang angkat waktu itu ada date time. Nah kalau misalkan date time ini otomatis isinya itu tanggal sama jam. Kalau timestamp ini tuh sampai ke detiknya ya, berapa. Kita pakai yang date time. Denda itu varchar, kita pakai 35. Kalau date time nggak perlu ya, karena kita pakainya date time. Nah di sini kita isi index primary key nya, go. Kemudian nah ini date time kita ganti current timestamp defaultnya, jadi otomatis terisi ya yang current timestampnya. Oh enggak, kalau current timestamp dari situ. Nah dari sini sama sih, kita pakai yang timestamp aja ya, current timestamp on update current timestamp. Nah jadi ini otomatis keisi tanggal, jadi gak perlu diisi ya yang tanggal kembali ini. Sudah, bisa kita preview dulu. Create table perpustakaan, pengembalian, create table pengembalian, no kembali, integer not null, peminjaman. Oke, sudah. Oke, save. Nah kalau misalkan kita lihat di perpustakaan di sini, kita buka yang perpustakaan, impression itu Basdat 2, desain ya. Iya desain. Perpustakaan, kita buka desain. Nah, cara menambahkan variant key-nya bisa kayak yang tadi ya.
Kita gunakan perintah yang ini. Nah, kalau misalkan kalian bingung di sini nambahin foreign key gimana? Di sini bisa kita gunakan langsung dari sini, panel dari sini. Edit ya, struktur. Kita change, tambah foreign key. Atau kalau misalkan kalian udah punya yang SQL-nya, kita klik SQL dari sini, kita paste. Alter table. Yang mau kita tambahkan itu apa? Tadi itu yang dari perpustakaan. Kita lihat dulu ya. Pengembalian. Kita tambahkan kode user yang dari pengembalian foreign key ke kode user dari user. Kode user ini ya. Kode user dari pengembalian ke user yang ini. Nah, kita tambahkan foreign key-nya, alter table, add constraint foreign. Ini dari tabel pengembalian, add constraint foreign key. Kita pakai kode user reference yang primary-nya di user, ininya kode user on update case data. Nah, kita bisa cek tuh. Nah, ini sudah. Kita bisa cek di designer. Nah, ini sudah tersambung untuk foreign key-nya. Primary key-nya di sini. Ini foreign key-nya dari sini, kode user. Nah, selanjutnya kalian bisa tambahkan lagi untuk tabel yang lainnya. Bisa kalian coba buat tambah-tambah lagi yang lain. Dan untuk penambahan foreign key-nya bisa gunakan perintah yang tadi saya contohkan. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Silakan. Oke. Sudah paham ya? Nah, di sini mungkin ya, silakan. Ya. Oke. Yang nggak perlu isi itu yang tadi kan di pengembalian ya. Struktur. Nah, di sini tanggal kembali kita gunakan timestamp. Timestamp itu format yang isinya itu tanggalnya itu sampai detik. Cuma kalau misalkan nanti masuk ke sini, si angkanya itu mungkin unik. Kalau saya perlihatkan contohnya seperti ini ya, sebentar. Yang udah ada isinya tuh. Sebentar ya. Yang sudah ada. Kalau yang contoh yang sudah, misalkan tugas kalian ya, tugas kalian di contohnya itu Basdat. Saya pakai current timestamp buat pengecekan ketika update.
Ini adalah update, bisa dilihat. Nah, tanggal kalau masuk ke datanya itu kayak gini, tanggal ya, tahun, bulan, tanggal, jam ya, yang masuk jam. Cuman kalau misalkan ini di tampilan view, cuma kalau misalkan kalian cek di database, kalau misalkan saya buka, ini masih kayak gini. Alhamdulillah ya kalau misalkan di PHP-MyAdmin kayak gini. Kalau aslinya, kalau kalian buka di data mentahannya itu, ini tuh angka semua. Kalau misalkan udah masuk ke sini, ini tuh tampilannya otomatis di formatted. Jadi kalau misalkan di PHP namanya itu date time formatted. Jadi harus paham juga dasar ini ya. Nah, aslinya data yang kita masukkan itu nantinya itu jadi angka yang formatnya itu resmi. Cuma kalau misalkan sudah masuk ke yang PHP-MyAdmin, otomatis dia ditampilkannya itu enak, langsung tanggal update, tanggal isinya. Nah, misalkan gini, taruhlah kita isi ya, coba user kita isi dulu, tabel user. Bentar ya, oh iya, tabel user ini kita isi, insert value, kode usernya ini 1, nama user Jajang, username Jajang, password misalkan 123, go. Oke, sudah ada ya. Nah ya, ini sudah ada 1 dulu. Nah, kemudian di pengembalian ya, kita isi juga isi pengembaliannya. Nah, pengembalian, insert nomor kembali, ini nomor 1, nomor peminjaman nomor 1. Nah, kalau misalkan kalian nanti bikin aplikasi, usahakan nah si bagian ini, kalau ini kan note-nya itu saya entry ya. Nah, kalau ingin ini otomatis terisi, nanti kita ganti. Nah, ini kita masih isi ya. Nah, tanggal kembali ini bisa kita pilih dari sini sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita kosongkan, ini otomatis nanti terisi. Ini denda 0, kode user. Nah, ini bisa kita pilih dari sini, Jajang nomor 1, karena ini sudah terrelasi ya, karena kita sudah panggil. Kalau misalkan enggak, kalau kita gak bikin, ini gak bakal tampil kayak gini, tapi kita harus isi manual. Ini Jajang, ini correct date time, kita harus isi dulu ya. Ini sudah masuk. Nah, ini. Nah, kalau misalkan ingin otomatis, kita ganti dulu ke struktur. Tanggal kembali ini change, ini timestamp, kemudian checklist null ya, kalau ingin otomatis terisi. Save, sudah. Kita browse, ini kita update lagi ya, tambah lagi, insert nomor kembali 2, nomor peminjaman 2, ini kita kosongkan, denda 0, yang pinjam masih Jajang. Ini 0. Bentar ya. Nah, kalau misalkan kayak gini,
kita edit, lihat di struktur. Oh iya, ini on update current timestamp. Jadi ini null yes, tapi di sini on update current timestamp, otomatis nanti terisi. Nah, tapi kalau misalkan kalian bikin tabel, realitasnya itu harus mengikuti kebutuhan juga. Misalkan, nah si user, kalian ingin si kode user ini terisi otomatis ya. Nah, kita lihat di struktur, kode user ini integer collection. Nah, kita cek defaultnya, kita isi unsigned. Oh iya, ini nggak bisa diedit, kita harus edit juga di bagian pengembalian kode user ini. Nah, kalau misalkan kalian sudah diarahkan si kode user sama si user ini disatukan si foreign key, kalian gak bisa edit sembarangan karena di sini ini sudah tersambung ya. Nah, kalau misalkan ini mau diedit, kita harus hapus dulu di situ. Nah, kalau misalkan ingin otomatis terisi, silakan gunakan perintah yang tadi ya. Intinya unsigned zero field, mana ya tadi tuh, edit, struktur edit, kode user, ceng. Nah, pilihannya di sini, auto increment ya. Ini nanti otomatis terisi. Save, karena ini gak ini nyatu ke yang tabel yang lain ya. Jadi kita harus edit juga di pengembalian di sini. Struktur kode user yang ini. Nah, ini udah ada kuncinya. Change auto increment. Tuh, ini gak bisa. Nah, auto increment ini silahkan kalian gunakan ketika belum dibuat ya. Contohnya itu gini aja. Di Basdat 2 ya. Kita buat tabel buku 4 go, ID buku, ISBN, judul, kategori. ID buku integer 11, auto increment primary key, go. ISBN kita pakai integer. ISBN biasanya huruf atau campuran, aman aja ya. Varchar 35, judul teks, kategori varchar 35. Auto incrementnya jangan lupa di checklist ya, supaya si ID buku ini otomatis terisi ya. Nah, si judul, nah ini yang status 000 ini berarti boleh kosong. Kalau gini kan nggak boleh kosong, berarti wajib diisi. Save, kita isi, insert. Nah, ID buku kita nggak perlu isi ya. ISBN 15632 judul kaya rekayasa angkat, ada nggak ya 35. Kategori informatika. Oke, sudah. Klik 2 kali ya. Tuh, ini keklik 2 kali saya tadi, otomatis keisi yang ke nomor 2 ya, tapi ID bukunya beda. Nah, kalian bisa gunakan perintah yang tadi. Jadi intinya kalau misalkan
ingin otomatis terisi, silakan gunakan, saya checklist dulu ya semua. Nah, silakan gunakan auto increment. Tapi kalau misalkan ingin auto incrementnya ada aturan penulisannya, silakan di sini gunakan, nah ini as define. Jadi kita atur berapa dulu yang awalannya. Itu. Ada lagi? Silakan. Ya. Nah, kalau misalkan untuk awal-awal belajar di sini pasti agak bingung ya untuk ngatur tampilan, karena dasarnya kita belajar dari sini. Tapi kenapa dari awal gak belajar langsung dari sini? Nah, dasarnya kalau misalkan kalian bingung mencari input, entry, edit, tetap kalian dikasih tampilan SQL ini. SQL ini juga gunanya untuk melihat data. Perintah yang sama, intinya perintah yang sama, terminal yang sama, dan CMD yang sama. Misalkan show tables titik koma go. Nah, ini akan memperlihatkan tabelnya sama aja. Misalkan select bintang from pengembalian titik koma go. Ini ada dasarnya sama, cuma bedanya kalau di localhost kita sudah dikasih tampilannya full dan mungkin lebih enak juga dilihat. Kalau misalkan dari sini hanya teks saja, cuman kalau dasarnya lebih gampang penggunaan ini kalau misalkan nanti tampilannya cuma CUI begitu. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Iya. Fragen key, iya. Kalau double Fragen key, tiap satunya itu satu. Jadi satu tabel itu biasanya satu Fragen key. Kalau misalkan dilihat di desain, nah, satu tabel itu satu Fragen key seperti ini. Tapi saya kasih tahu defaultnya aja ya. Ini tuh kalau misalkan sistem kalian ingin terintegrasi secara full menggunakan primary key, Fragen key. Tapi sistem ini tuh gak selamanya berjalan gak selamanya sama kayak gini. Maksud gak sama tuh gini. Apakah misalkan kita ketika membangun database ya, taruhlah kita membuat sistem, datanya itu terintegrasi ya satu sama lain, dari tabel ini ke tabel ini, tabel ini, tabel ini. Nah, apakah semuanya harus pakai Fragen key buat narik data atau ngambil data? Supaya lebih aman boleh, tapi kalau by system dari PHP nggak pakai Fragen key pun kalian bisa narik data. Intinya itu, asalkan yang tadi ya, aturan yang pertama, si kode user yang antara tabel, misalkan di sini kan kode user ya, di sini kode user, ini sama, ini bisa ditarik tanpa kalian harus menambahkan Fragen key dulu, seperti itu. Tapi itu kekurangannya itu kalian harus menggunakan perintahnya itu di program secara langsung, bukan di tabel di situ. Kalau misalkan saya boleh jelaskan seperti ini, saya punya tabel yang mahasiswa, mana ya? Tabel praktikum. Agak ribet ya. Kalau kau mau lihat, ini tabel praktikum sebanyak ini.
kalau dilihat yang terrelasinya bisa dilihat ya, cuma dikit ya. Nah, misalkan ini. Ini yang terrelasi by system, by SQL ya, dari SQL-nya. Nah, kalau dari realisasinya, saya narik data nggak semuanya dari sini. Kalau mau lihat, ini agak ribet. Tuh enggak ya, dari bawah. Kalau mau dilihat ini agak ribet, cuman yang datanya itu tetap sama dari situ. Kalian sudah coba buka-buka tabel praktikum kalian? Bukan tabel, tampilan aplikasi praktikum kalian. Isinya tahu apa aja? Contohnya saya kasih satu aja ya, yang praktikum Basdat ya. Basdat berarti tabel Basdat. Nah ini saya singkirkan dulu. Sebentar, oke, ke klik. Yap, balik lagi karena gak di save ya. Nah ini user. Status di sini praktikum, Midas Pro, Sistal, SO, shell account, log. Nah ini untuk log yang kalian. Nah ini Basdat. Ini tabel Basdat kalian. Kalau kalian lihat ada yang tanda pagar ya, ada kan? Kelompok, status, user, ID. Tapi saya nggak nyantolkan ya. Nah berarti ini tuh, si kolom ini tuh berelasi dengan tabel yang lain ya. Si kolom ini berelasi dengan tabel yang lain. Dari kelompok, status, dan user ID. ID udah pasti ngambil dari tabel user. Saya ambil dari tabel user. Si tabel user itu nyantol kesana kemari. Mana ya tabel user? Nah ini tabel user. Tabel user itu ngambil dari profile. Ini user ID. Ini user ID. Ini masuk ke sini. Ini masuk juga ke sini. Dari by system saya masukkan ke sini karena dasarnya saya buat trigger. Ini trigger itu apa? Kalau misalkan dijelaskan, trigger itu kayak kalian buat perintah otomatis, input, update, delete, sama apa lagi ya, intinya yang CRUD, proses yang CRUD yang tadi ya, input, update, delete. Nah ini delete, insert, update. Ini masih banyak triggernya. Nah si trigger ini saya setup by MySQL nya di sini. Jadi misalkan ketika nanti saya buat user baru, daftarkan user baru, otomatis tabel Sistal, tabel Basdat, tabel yang lainnya bertambah user kalian. Nah itu trigger. Nah si trigger ini bisa kalian buat langsung dari MySQL, kalau enggak by system dari PHP. Kalian buat dulu perintahnya. Seperti itu. Ditunggu sebentar dulu ya. Ada yang telepon. Halo? Ada lagi? Oh ya, sudah connect. Barusan disconnect ya. Nah, jadinya kalau misalkan tadi dari by system, kalian bisa atur foreign key ini kalian bisa gunakan atau nggak gunakan, karena dasarnya dari aplikasi itu nanti kalian bisa bikin custom sendiri. Custom itu dalam artian gini, yang penting kode sama
primary key-nya itu bukan kode ya, foreign key sama primary key-nya itu sama, tapi kalau misalkan kalian nggak satukan, nggak panggil pun, kalian bisa ambil tarik data dari perintah PHP-nya seperti itu. Sedikit bingung ya, ada yang ngerti kira-kira? Iya, silakan. Iya. Kalau misalkan kalian nambahkan dari sini, kemungkinan error bisa jadi, kecuali ganti kode foreign key-nya. Sebetulnya untuk penambahan foreign key, default dari MySQL-nya itu satu foreign key untuk satu tabel. Tapi kalau misalkan taruhlah kalian nariknya itu lebih dari satu, contohnya yang saya ini, yang lebih dari satu itu mana ya? Nah, si user ini lebih dari satu. Kalau misalkan dilihat, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada berapa ya tuh? Hanya saja saya cantolkan itu by system, nggak by system dari PHP-nya. Di sini cuma dibuat untuk foreign key nyantol, cuma eksekusinya itu saya buat dari PHP-nya. Tapi kalau misalkan kalian ingin full dari sistem dari sini, ini boleh. Jadi kadang kalau misalkan kalian bikin aplikasi ya, taruhlah aplikasinya itu sedikit simple, database-nya nggak terlalu, tabelnya ya nggak terlalu terlihat nyatu kayak gini. Kalian gak wajib harus kayak gini. Intinya kalian harus bisa narik data dari tabel yang satu ke tabel yang lain. Intinya itu dari segi tampilan data. Karena kalau misalkan dari eksekusinya kadang beda dari praktek. Karena dari praktek itu kadang tergantung dari kebutuhan di lapangan. Kalau misalkan secara harfiah strukturalnya pembuatannya seperti ini, ya, ada trigger di sini, misalkan untuk buat update, delete, create. Tapi si trigger ini kalian bisa ganti dengan perintah PHP otomatis entry data, update data, delete data ketika tabel baru ditambahkan. Jadi intinya di situ, tergantung dari kebutuhan kalian. Mau si trigger atau bukan trigger ya. Ya intinya relasi datanya itu mau dari segi langsung dari MySQL-nya atau secara manual kalian bikin sendiri. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi gak? Kira-kira untuk bagian penjelasan ini lumayan ngerti atau malah blank sama sekali? Soalnya lumayan bingung ya kalau misalkan kalau awal-awal belajar ini. Ada gambaran mungkin kira-kira? Atau udah? Oke, mungkin minggu depan saya akan kasih contoh program yang simple, yang intinya si program PHP yang nanti nyantum sama database ya. Saya akan buat yang paling simple supaya lebih dipahami dari alur data, database, sama proses entry datanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan nggak? Gak ada. Kalau gak ada, mungkin saya cukup sekian ya untuk penjelasan kali ini. Mungkin saya akan lebih jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya ya, yang terakhir. Kalau enggak pun saya nanti buat video recordingnya ya, mengenai penjelasan tabel, relasi, dan yang lainnya. Oke, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini ya. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih, silakan. Seperti biasa ya.